sadar dan tidak sadar, biasanya di situ juga terkadang kita diikuti oleh sosok astral. Terjadilah sleep paralysis atau rep-repan atau tindian. Tapi kalau itu tidak terjadi, masuklah ke perjalanan spiritual. Astral projection itu ya? Iya. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di obrolan santai kisah tanah Jawa. Nah, malam hari ini saya gantiin Bang Dova lagi ya, Om. Ya. Nanti sama saya, Sobat Javanika semuanya, kita mau bahas tentang apa ya? Mimpi. Mimpi. Nah, Iya. ini banyak pertanyaan mungkin Om. Jadi mimpi itu sebenarnya apa sih kalau dikaitkan dengan fenomena metafisika? Karena ketika obsan di sini, obrolan santai di sini kan harus dikaitkan dengan metafisika. Apapun, misal mimpi, kadang gini ya Om, orang Jawa sebelum kita mengenal ilmu psikologi bahwasanya mimpi itu merupakan pengalaman alam bawah sadar, kan zaman dulu kadang sering dikaitkan nih mimpi ketemu apa nanti tafsirnya apa seperti itu. Nah, menurut yang Om Hao rasakan atau pahami itu gimana itu? Iya, ini kita berkaitan dengan banyak hal ya. Sebenarnya kalau mimpi itu terbagi menjadi 3 ya. Ketika kita tertidur, itu ada 3 step. Biasanya mimpi itu terjadi ketika orang tidur. Nah, iya dong. Makanya bangunlah dari mimpimu, kejarlah semangatmu, jangan cuma mimpi, itu kan gitu. Pertama, orang ketika akan mulai tidur ya, itu ada kondisi sadar, prasadar dan tidak sadar. Oke. Nah, ketika prasadar ini itu biasanya terjadi di antara boleh dibilang itu di antara 2 dimensi, dibilang demikian, antara dimensi nyata dengan dimensi maya gitu. Kita nggak sebutnya gaib tapi dimensi maya. Jadi seperti cermin gitu. Ada bayangan nyata, bayangan maya gitu. Kemudian nanti ketika memasuki alam bawah sadar, di situ akan ada 3 perihal yang akan ditemui. Apa sih Om? Mimpi sebagai bunga tidur, kemudian perjalanan spiritual, di mana mimpi sebagai petunjuk di situ, dan yang terakhir ini astral projection jika terjadi atau rogo sukmo. Cara bedainnya gimana? Ketika terbangun, ketika terbangun, bunga tidur ini lupa tuh maksudnya kita nggak ingat tadi mimpi apa gitu, nggak bisa direkam apa-apa. Kemudian yang kedua, perjalanan spiritual itu ingat, bahkan detail. Nah yang ketiga ini karena seperti mengalami, karena ada bagian dari tubuhnya itu keluar, sehingga tidak hanya mengalami tapi merasakan segalanya seperti apa gitu. Ya. Nah itu kalau kadang kan suka gini Om, saya mimpi kayak gitu. Cuman mimpi ini bisa berulang 2-3 kali. Iya. Nah itu fenomena apa itu? Nah ada juga yang macam-macam ya sebenarnya. Ada yang mimpi di dalam mimpi itu juga ada, yang terulang itu juga ada. Oke. Terus kita ambil beberapa hal gitu tentang mimpi. Pertama adalah tafsir mimpi. Tafsir mimpi ini nggak sembarangan, boleh dibilang. Dan memang ada kaidah ataupun ada panduannya, bukunya. Semuanya ini nggak ada hubungannya dengan metafisika, tetapi lebih ke petunjuk ataupun statistika dan probabilitas. Jadi dari zaman dulu ya itu. Iya, jadi semisal mimpi digigit ular yang paling famous, paling terkenal. Mimpi digigit ular tuh persepsinya cepat nikah, dapat jodoh ya. Ya, tetapi tidak seperti itu Mas, tidak semuanya seperti itu. Ketika kita menafsirkan mimpi, kita harus melihat kapan waktu kejadiannya, tanggalnya kapan, kemudian si weton pemimpinya itu. Bro, itu ada ininya, ada kecocokannya. Ada kecocokannya. Kemudian juga
posisinya digigit ular itu di mana, warnanya apa, itu berbeda juga. Gitu. Jadi nggak semuanya kemudian jodoh, bahkan ada yang ular itu melambangkan kejahatan juga ada, atau ancaman bahaya. Salah satu contohnya digigit ularnya di kaki kiri menunjukkan dia sedang akan ditikam oleh teman baiknya, seperti itu. Ada yang seperti itu loh. Tapi ada yang di kaki, iya ada di teman kanan, di kaki kanan itu ketemu jodoh, ada seperti itu juga. Ya? Jadi tidak semudah itu untuk mengkonsultasikan, sehingga ketika ada pertanyaan ke saya ini ya saya nggak bisa jawab karena spesifikasinya bagaimana tidak tahu, karena umum, karena takutnya kalau geser waktunya itu beda tafsirannya mesti. Oke. Kemudian kalau masalah waktu nih ya. Ada nggak sih perbedaan pemaknaan antara mimpi? Misal kita ada yang tidur jam 9 kemudian langsung mimpi kayak gitu, kemudian ada yang tidur jam maksudnya mimpi jam 12 malam, tengah malam atau mau subuh, itu ada ini ya nggak? Ada perbedaan penafsiran nggak? Iya, kalau mimpi itu sebenarnya ketika orang tertidur ya, tetapi lazimnya ketika tidur itu malam hari, sehingga di situ memang ada pembagian waktunya. Itu jadi ada jam 11 sampai jam 12 malam, jam 12 sampai jam 1, kemudian di atas jam 2. Ada tiga pembagiannya, dan mimpinya itu tahap mas, karena di semakin malam, di sepertiga malam contohnya, itu adalah menjadi sebuah petunjuk atau wangsit ataupun arahan. Oke. Seperti apa? Jadi kalau orang-orang dahulu waktu semedi kecapean kemudian tertidur. Tadi di akhir di menjelang subuh biasanya mendapatkan mimpi, itu adalah petunjuk ataupun wangsit yang diperoleh. Oke. Ya, wangsit di sini bisa tujuannya munajatnya ataupun keinginannya, hajatnya pingin apa? Bisa jodoh tentunya ketika seseorang bimbang di antara pilihan. Oh ya. Dan kemudian ibadah ataupun sholat istikharah, memilih yang mana. Akhirnya dalam mimpi ditunjukkan si B gitu, walaupun dia sedang dekat sama A. Karena ketika ini adalah salah satu cara berkomunikasi dengan semesta, mas. Iya. Itu salah satunya Tuhan Yang Maha Kuasa juga memberikan lewat sholat istikharah contohnya seperti itu. Kemudian kalau mimpi-mimpi yang di jam sebelum itu, kalau menurut pandangan umum gimana? Misal baru tidur nih jam 8 atau jam 9 malam, kemudian tahu-tahu mimpi kayak gitu. Iya, sebenarnya mimpi itu juga bisa itu terpengaruh ketika ada keinginan tertentu yang belum terlaksana, tercapai. Semisal kepingin ketemu orang si A gitu ya. Dalam mimpinya pengen ketemu banget, dalam kenyataannya pengen ketemu banget. Sering melihat baik itu foto ataupun apa. Bayangin terus gitu ya? Iya, memori otak ini kan merekam mas, merekam semuanya, dan ketika tertidur akan terulang lagi mimpi itu. Yang dalam artian jika kita pikir positif seperti itu ya, tapi kalau misal hal ini kok terjadi di lawan jenis gitu ya, terkadang orang memikir kamu pelet ya, gitu, padahal enggak. Maksudnya terkadang sugesti itu lebih kuat gitu, sehingga terbawa ke alam mimpi gitu. Ya, itu kayak pikirannya sendiri yang termanifestasi di dalam mimpinya dia gitu. Terus kemudian juga kalau di awal tadi kita bahas itu tentang prasadar ya, antara sadar dan tidak sadar. Biasanya di situ juga terkadang kita diikuti oleh sosok astral. Yang terjadi ketika ada penolakan dari tubuh kita sendiri, terjadilah sleep paralysis atau rep-repan atau tindian. Tapi kalau itu tidak terjadi, masuklah ke perjalanan spiritual, astral projection itu ya. Iya. Nah, ketika di situ biasanya jika kita ingin sesuatu hal, misalnya ingin ketemu seseorang yang misal paling sering itu lawan jenis ya, misal laki-laki memimpikan perempuan atau perempuan memimpikan laki-laki. Sosok astralnya nanti akan menyerupakan diri. Misal dia mimpi diajak main kemana, mimpi dilamar, bahkan maaf ya, ada mimpinya itu kalau laki-laki disebutnya mimpi basah. Itu juga ada, itu dimana terkadang sosok astral itu yang nimbrung masuk ke dalam mimpi gitu mas. Nah, kalau udah melibatkan ini ya sosok astral ya, kan kadang ada nih kita ke suatu tempat terkenal, katakanlah peri kayak gitu. Nah, karena peri ini sering disebutkan dia suka masuk ke dalam mimpi. Sebenarnya gimana sih
bisa terus masuk dalam mimpi, kemudian orang yang bermimpi itu menceritakan bahwasanya di mimpi dia enak-enak sama peri itu. Ya itu sebenarnya di awal ya ketika ketemu itu kan, ketika si orang sebenarnya peri itu kan perwujudannya itu absurd, sosok yang absurd. Dia bisa membaca ataupun bisa menyerupakan diri dengan pikiran orang objeknya yang ada di depan. Walaupun memang sejatinya ada satu komunitas di mana peri ini sudah senang dengan posisi dirinya. Jadi kita memisalkan atau memposisikan dengan wujud perempuan yang sempurna, cantik, dia akan seperti itu terus, Mas. Nah, ketika ada laki-laki yang mendekat dengan pikiran hampir sama, dia akan mendekat. Gitu. Dan ketika tersugesti masuk ke alam bawah sadar dan pikiran, maka objek laki-laki ini yang ketika akan memulai tidur dan maaf ya sudah tersugesti tentang pikiran mesum gitu modelnya, maka ini akan ngikutin. Nah, halusnya karena bisa mengalahkan bisa mengambil atau menyerap hawa nafsu. Karena ini ya frekuensinya kebaca ya. Kebaca, iya. Jadi tidak terjadi tindihan. Nah, ketika tertidur terjadilah satu adegan itu tadi gitu sampai maaf ya keluarnya cairan dari kemaluan sehingga disebutnya dengan mimpi basah. Sebenarnya salah satu cara ini sehingga dalam beberapa kasus jika ditanyakan mimpi basah dengan siapa, dengan pacarnya ataupun dengan istrinya atau apa, mereka terkadang bingung. Saya dengan siapa yang tidak saya kenal? Gitu, biasanya seperti itu. Apa eling rasane ora eling rupane. Lali rupane eling rasane. Nah, itu. Biasanya itu Mas Di, hampir sama karena imajinasinya terbentuknya seperti itu. Karena itu kalau dijelaskan secara psikologi memang ada, tapi kan kompleks banget ya mimpi itu. Mau membuktikan juga susah kayak gitu. Iya, dan belum ada alat rekam yang ya sebenarnya pernah denger ya ketika ada orang tidur kemudian dipasang alat tertentu mimpinya tervisualkan gitu. Ada yang seperti itu, tapi saya belum mengkaji itu lebih dalam. Sebenarnya untuk membuktikannya ya susah, Mas, karena itu kan pengalaman pribadi dan tidak tervisualkan orang lain. Hanya berdasarkan cerita nanti verbal. Mengalami seperti apa. Nah, ngomong-ngomong tentang mimpi, ini kan sifatnya privacy ya, Om, pribadi. Saya mimpi apa, nanti mimpi apa. Tapi ada nih, Om, dari beberapa pengalaman. Ada mimpi ketika kita misalnya mimpi hadir di sebuah pertemuan besar, ketemu si A. Tahu-tahu si A konfirmasi, aku juga mimpi ini, masuk di ruangan ini. Ternyata di dalam mimpi itu dua orang itu ketemu ya? Itu memungkinkan nggak sih? Memungkinkan, itu masuknya ketiga, astral projection. Oh gitu? Iya. Jadi astral projection atau Ngrogo Sukmo itu bisa janjian nanti secara teleportasi, pergi kemana gitu. Tapi juga ikatan batin itu juga bisa loh, Mas. Masuk ke yang kedua ya, masuk ke perjalanan spiritual. Jadi ikatan batin terjadi misal sepasang kekasih suami istri, ibu dan anak misalkan atau saudara kembar itu bisa. Karena ketika itu kan yang terkoneksi itu adalah telepati. Gitu, ketemu di mana. Itu juga ada yang seperti itu. Bahkan ketika kuatnya secara intuisi dan telepati ya, menemukan jodoh juga seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Ini nggak semua, tapi ada kasus-kasus seperti itu. Misal X ya bermimpi ketemu Y di kota A pada tanggal sekian, lalu janjian beneran ketemu. Karena ketika kita tertidur itu beberapa jin korin kita kan keluar, Mas. Oke, saya pernah dengar itu. Ada yang keluar, kemudian ketemu di mana gitu, sehingga dalam waktu-waktu tertentu, terutama sudah memasuki waktu subuh ya, mendekati subuh atau sepertiga malam, itu getaran vibrasi alam semesta itu kuat gitu, sehingga ini merupakan sinyal orang gitu. Sinyalnya seperti apa? Terkadang karena di diri orang kan pasti ada gelombang biomagnetik ya, yang ada efeknya secara supranatural, dan itu bisa saling terkoneksi untuk itu gitu. Termasuk ketika orang bertanya tentang deja vu. Ada seperti itu juga yang nanti ketemu di mana, tapi
mungkin nanti Sobat Javanika yang penasaran bisa searching ya, googling itu déjà vu seperti apa. Tetapi dalam pengalamannya seperti itu. Jadi ada orang yang merasa pernah ada di mana atau mimpi pernah ada di mana. Dan selain itu juga berkaitan dengan mimpi yang berlapis-lapis. Jadi dia bermimpi, terbangun, bermimpi lagi. Ini ya. Terbangun, bermimpi lagi sampai terbangun beneran. Lucid gitu. dream gitu ya. Ya, nanti itu ada seperti itu juga. Tapi kalau menurut Om bahwa lucid dream itu sebenarnya masuk yang mana? Masuk yang astral projection kah, perjalanan spiritual kah, atau yang mana? Lebih ke perjalanan spiritual sih Mas Di. Gitu. Lebih ke perjalanan spiritual karena perjalanan spiritual itu ketika alam bawah sadar kita yang bergerak. Dan yang di sini adalah korin kita. Tapi kalau dan kita tidak bisa mengkontrolnya itu seperti apa. Tapi kalau astral projection atau rogo sukmo itu bagian dari sukma kita atau ruh kita, di mana posisi kita bisa mengkontrolnya. Jadi kapan kembali, kapan pergi bisa kemana gitu. Tapi kalau perjalanan spiritual tidak bisa. Oh ini ya kita yang dikendalikan Kita ya yang oleh dikendalikan, sesuatu ya. yang. Tapi kalau bilang tentang bunga mimpi, bunga tidur itu nggak bisa, hanya penghias ketika kita tertidur saja. Oke. Karena kan terjadinya ketika kita tertidur itu badan beristirahat, tetapi semuanya masih bergerak aktif organ-organ tubuh. Jantung, otak. Ya pasti, termasuk paru-paru, mata kita nafas, aja masih bergerak sebenarnya. Dan yang di sini berjalan adalah alam bawah sadar. Begitu. Semua sistem tubuh kita malah bekerjanya ekstra maksimal di situ, seperti halnya elektronik ataupun gadget yang waktu itu kita nonaktifkan, kita cas energi. Oke. Tapi dia masih aktif, di telepon masih bisa dengan tidak dimatikan. Kayak ini ya, mode sleep ya. Ya, mode bubuk. betul. Kemudian ini Om, sama teman-teman Javanika semuanya, kadang kita mimpi ada dua ya, ada mimpi enak, nggak enak, mimpi buruk sama mimpi indah kayak Ya, itu. mimpi buruk. Nah, itu sebenarnya dipengaruhi lebih banyak ke psikologis kita sendiri, pikiran kita sendiri, atau sesuatu di luar kita. Ya, ini kalau kita ambil ya, secara di dalam innernya diri kita itu terpengaruh memang secara psikis, pasti. Ketika orang itu diancam, ketika orang itu bahagia, ketika orang itu sedih, ingin sesuatu, itu nanti akan mempengaruhi secara psikis. Yang kedua, sugesti, pasti. Lantas, ada satu pengaruh itu di luar dari kedua itu. Yang ketiga adalah pengaruh atau peran dari metafisika. Nah itu gimana? Ya, ada juga ketika orang mengalami mimpi buruk, itu berarti misal dia mimpi dikejar-kejar sosok absurd, gede, hitam, serem gitu misalkan. Ternyata dia dikerjain orang. Di sini sedang ada yang mengirim ilmu teluh ataupun ilmu santet contohnya. Ya mau niat nggak baik lah ya. Iya, ternyata yang dikirim masuk ke dalam itu adalah sosok astral suruhannya. Sehingga dia mimpi nggak enak kemudian sakit yang terjadi. Ataupun mimpi buruk nggak tenang ataupun apa. Terus kalau tadi kita bilang karena sugesti ataupun faktor psikis, misal suka ke seseorang secara kita tidak bisa bertemu dengan orang itu, tetapi kita setiap hari melihat fotonya, membayangkan dan ada imajinasi ataupun halusinasi ingin ketemu dan memiliki orang itu misalkan. Tetapi kita hanya sebatas halusinasi ya, tanpa aksi di situ. Yang kedua ini ada aksi. Jadi orang ini mengirimkan ke target biar suka sama dia. Salah satunya pelet. Oh iya. Ya, jadi ketika orang itu tertidur, kan ini bangun Mas, korinnya kan ada yang naik. Iya, katanya ada yang mengambang gitu ya. Ada yang ngambang, terus kemudian ditembak. Terus ditembak, diisikan apa, misalnya mau diisikan teluh atau santet ataupun pelet, maka dia terus akan dia kembali balik lagi. Ya, membawa itu. Nah ini waktu membawa turun ke bawah ini bisa berisi tadi yang mimpi buruk serem itu, ataupun mimpi terbayang orang. Ini kayak sebenarnya nggak mikirin dia, tapi tahu-tahu kok mimpi itu Ya, terus kayak gitu. kok kepikiran, pengen nyari, terus tergila-gila, nggak wajar karena dalam mimpinya dibuat seperti itu, gitu. Ya, tapi kalau dia memang suka dan tersugesti dan secara psikis masuk alam bawah sadar, berarti nggak ini Mas nggak dibikin karena ulah dia sendiri. Jadi keliru ketika misal ada X sama Y ya, X ini perempuan, Y ini laki-laki. Ada dua kasus. X itu suka Y tapi Y tidak tahu siapa dia. Dan dia ingin ketemu
Y juga tidak tahu siapa dia. X ini sangat mengidolakan Y contohnya, dan ingin berharap jadi pasangannya. Contohnya demikian ya, ini contoh ya. Karena setiap hari nonton fotonya, bayangin kemana-mana, terjadilah sugesti dan psikis yang kemudian berpengaruh halusinasi. Gimana ya kalau saya nanti bisa jalan atau dia jadi pasangan saya? Nah, ketika tertidur masuk nemuin. Nah, ini sebenarnya ciptaannya dia sendiri. Keputer ya rekaman yang dia dari buat memori otaknya, residual memori di situ. Ada cerita lagi X suka sama Y. Oke, ketemuan gini ngobrol-ngobrol, tapi ketika ingin mengutarakan cinta, Y tidak suka. Kemudian X mengirimkan sinyal ke Y, gitu. Dimana kemudian Y ini suka, gitu. Secara tadi ada di pelet ya. Akhirnya ngejar ke sini, gitu. Jadi tahu ya perbedaannya ya. Ketika X yang mimpi karena dirinya sendiri dan Y yang mimpi karena dibuat orang lain. Itu berbeda. Kalau misalnya nih, ya karena kasarannya Y ini tidak sama sekali mikirin si X, sudah lupa, sudah biasa saja. Tapi kalau X ada keinginan untuk punya Y, itu modelnya gitu loh mas. Ada dua itu yang membedakan antara mimpi buruk karena ulah sendiri dan mimpi buruk dibikin orang kasarnya. Karena ulah ya orang lain, ulah si dia. Terus gini Om, kalau kita sudah menyadari atau curiga ini kayaknya mimpi nggak beres ini, ini sebenarnya bisa dinetralisir nggak sih? Oh bisa, iya. Itu gimana? Salah satunya ketika kita mau tidur, kita harus bersih ya. Di sini cuci tangan, cuci kaki, semuanya. Kemudian kalau yang beragama Islam, wudhu, walaupun tidak sholat ya malamnya itu untuk tertidur. Terus di weton ini yang paling jadi kunci. Ketika kita weton itu, misal wetonnya besok ya, hari Sabtu, misal sekarang kita hari Jumat contohnya, itu jangan tidur sore-sore kalau orang dulu. Jadi lepas jam 1 malam. Gitu. Karena ketika kita tidur sore ataupun jam segini ataupun hitungannya anggap sekarang jam 7, jam 7 ataupun jam 9. Akhirnya cepat keluar ya mas, ketika nanti ditembak gini nanti kejadiannya tengah malam. Karena si orang yang ngirim ini nanti tujuannya menirakati ataupun apa gitu. Jadi salah satunya memang ketika kita mau tertidur itu kita harus rileks banget. Jadi misal ada beban pekerjaan, ada perkataan orang yang kita nggak suka, ada rencana besok ketemu dengan siapa, ataupun mikirin apa, kalau bisa memang rileks dibuang dulu. Sehingga nanti ketika tidur tidak terbawa. Jangan bawa masalah ke tempat tidur gitu ya. Dan sehingga kalau masih terpikir terus nanti jadinya insomnia, tentunya susah tidur. Dan misal insom sampai jam 3 pagi, kemudian akhirnya tertidur sampai jam 4 pagi ya, selama 1 jam itu nanti akan ketemu mimpi buruk karena itu akumulasi dari pikiran-pikiran kita yang sewaktu sebelum kita mulai untuk tidur. Aku pernah itu Om. Jadi memang begadang, ada garapan, pikiran lagi bunek, ngantuk, capek, ketiduran. Ya mimpi nggak enak gitu. Tahu-tahu tidur capek, bangun tidur udah capek kayak gitu. Iya, selain itu memang terkadang kita merasa ya ketika bangun tuh kok kita nggak bugar, harusnya kita yang seger gitu. Itu terbawa ketika seperti tadi, masalah itu dibawa sampai menjelang tidur dan terkadang alam bawah sadar kita menuntun. Jadi dekorin tuh yang keluar jauh sampai capek mas. Saat balik lagi dia membawa rasa capek dan masalah itu sehingga tubuh kita jadi nggak enak ketika bangun nggak fresh gitu maksudnya. Berarti yang kurang istirahat korinnya ini ya? Bisa seperti itu, sebenarnya banyak faktor ya. Jadi ketika kita tidur itu kan hidup juga nggak, mati ya nggak, gitu. Sehingga kan ada orang bilang uangmu bisa membeli obat tidur untuk tertidur. Ketika kamu separah-parahnya kamu nggak bisa tidur, bisa beli obat tidur. Tapi uang itu tidak bisa membeli kita untuk bangun tidur. Gitu. Sebanyak apapun itu, gitu. Sehingga ketika kita terbangun dari tidur itu sebenarnya anugerah yang luar biasa. Karena kita masih diberi kesempatan untuk masih ada di dunia ini. Gitu. Tidak ada jaminan ketika kita tidur nanti bisa bangun loh. Rasanya seperti itu. Obat tidur di mana-mana banyak, obat bangun yang belum ada yang jual ini. Ya teman-teman, ini terakhir ya Om, teman-teman Javanika semuanya, karena ini pengalaman saya pribadi. Karena kita kerja di hal yang beginian Om, saya juga menggambar-gambar yang metafisik seperti itu. Saya pernah Om mimpi salah satu sosok, ini pernah ditayangkan juga di
Kisah Tanah Jawa, kalau nggak salah episodenya itu yang kesurupan massal. Oh iya. Kan itu ada banyak tuh entitas gaibnya. Ada satu dua entitas yang sepertinya kelupaan tak gambar. Kemudian itu masuk dalam mimpi, kayak ngasih kode ngasih notifikasi kayak gitu. Itu gimana? Ya, kalau itu sebenarnya satu lagi memang saya tadi lupa. Posisi kita di alam bawah sadar ataupun contohnya bermimpi ya, ataupun bertidur digunakan oleh sosok astral untuk berkomunikasi. Gitu. Karena kalau kita tersadar kan kita mencoba berkomunikasi dengan mereka. Tapi ketika kita di bawah sadar, di bawah alam bawah sadar, mereka yang kemudian mengajak untuk kita berkomunikasi, kebalikan. Karena kita masuk ke dimensi mereka, Mas. Kalau seperti ini kan mereka yang masuk ke dimensi kita. Seperti itu sih. Dikomplain lewat mimpi. Oke Om, sobat-sobat Javanika semuanya, saya rasa ini ya sudah clear ya pembahasan tentang mimpi secara secara metafisika mungkin. Jangan lupa ikuti terus channel Kisah Tanah Jawa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman yang belum jadi member juga boleh untuk daftar di member, join. Kemudian kalau Anda merasa tayangan ini berfaedah, bermanfaat, silahkan di-share banyak-banyaknya. Kita pamitan Om. Ya, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pitaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.